Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, saya Adi Hidayat ingin menyapa dan mendoakan kita semua semoga senantiasa disehatkan, dilindungi, dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menata setiap kegiatan kita dengan baik, mulia dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti diketahui bahwa sampai dengan saat ini, detik ini, kita semua tanpa kecuali masih berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Sampai detik ini kita meyakini bahwa COVID nyata adanya. Sekalipun boleh jadi setiap kita bisa berbeda pendapat tentang latar belakang bagaimana virus ini muncul hingga menjadi pandemi. Tapi kenyataan yang kita hadapi bahwa sampai saat ini kita merasakan itu semua, kita tengah menghadapinya. Karena itulah dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada setiap kalangan tanpa kecuali, baik stakeholder di pemerintahan dengan apapun kedudukannya, dari pusat sampai dengan daerah, kepada masyarakat dengan apapun profesinya. Saya ingin katakan secara tegas dengan bahasa yang mungkin selembut yang bisa saya sampaikan, mari kita bersatu, bersinergi bersama-sama mengatasi pandemi COVID yang tengah melanda dunia pada saat ini. Kita bebaskan setidaknya negeri kita dari kungkungan pandemi ini, dan tidak mungkin kita bisa mengatasi ini semua kecuali dengan penyatuan kita semua. Kita bersinergi dengan sudut pandang yang sama, mencintai bangsa, mencintai negara, dan dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Mohon tepikan kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan bisnis yang tidak manusiawi, kepentingan-kepentingan lain yang bisa setidaknya menghambat usaha kita bersama untuk menghadirkan kenyamanan, ketentraman, dan bebas dari pandemi ini. Terkait dengan hal-hal yang banyak kita dapatkan, berita-berita yang disiarkan yang tidak bermutu, tidak bermanfaat, saya kira kita mengajak untuk bisa mengarahkan kepada berita-berita positif sampai dengan saat ini. Hal-hal yang viral seperti banyak dikisahkan tentang bantuan 2 triliun yang masih dipolemikan sampai saat ini. Sudah 10 hari, saya kira cukup. Hentikan. Juga berita-berita lain. Sikapi dengan proporsional saja. Kalau masalah internal, selesaikan di internalnya, instansinya. Kalau masalah luas, cukup diselesaikan, tutup, dan kita kembalikan kepada apa-apa yang produktif, yang positif saja. Saya ingin mengajak setidaknya untuk bisa mengatasi sisi kesenjangan dalam perekonomian. Barangkali apa yang skala kecil sudah pernah kita lakukan sejak awal pandemi, dan mengambil hikmah dari Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 9-10 dalam peristiwa Ansor dan Muhajirin. Ketika Muhajirin kesulitan luar biasa melebihi pandemi yang kita hadapi saat ini, maka datang orang-orang Ansor yang bisa dipersaudarakan oleh Nabi SAW, dan dengan persaudaraan ini terciptalah Amin Ansor Muhajirin yang saling membantu sehingga bisa melepaskan dari kesulitan yang dialami, dan itu terkenang dan diabadikan sampai saat ini. Kita mungkin bisa mengadopsi itu menjadi bagian dari tatanan kehidupan kita untuk mengatasi kecenderungan yang dimaksudkan. Kami telah memulai sedikit banyak dari masa awal pandemi dengan cara mempersatukan. Dengan kita sebagai muslim mungkin bisa mengambil masjid, atau teman-teman sebangsa setanah air non-muslim bisa mengambil tempat lain lagi yang bisa menyatukan kita semua. Data di wilayah sampai yang paling rendah, mungkin di kelurahan atau bahkan RT, RW, siapa tetangga kita, siapa yang punya kelebihan, siapa yang mungkin ada keterbatasan. Boleh jadi setiap satu orang bisa menanggung 1, 2 atau yang lainnya, dan saling berbagi di luar apa yang mungkin telah disiapkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang lainnya. Saya kira dengan ini insya Allah setidaknya kalau kita saling melihat tetangga kita, kerabat kita, memerhatikan itu semua, berbagi dengan ketulusan, tidak mengambil keuntungan semata, dan melihat serta berdiri di atas penderitaan orang lain, insya Allah setidaknya kesulitan-kesulitan, keterbatasan dari sisi ekonomi, kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Tidak cukup diselesaikan dengan 1-2 orang. Tidak cukup dengan satu ormas lembaga saja. Muhammadiyah sudah lebih daripada 1 triliun. Dari Baznas, ZIS umat Islam sudah lebih daripada 1,5 triliun dikeluarkan. Ya, dari banyak hal, orang-orang tertentu yang mungkin tidak terungkap, banyak pula manfaatnya. Tapi kalau kita jadikan sebagai program semesta, berbangsa bernegara, di bawah skala kecil, ke setiap RT, RW, saling melihat satu dengan yang lainnya, insya Allah Amin, Ansor, Muhajirin akan menginspirasi kita melahirkan masyarakat madani yang baik, berkebangsaan,
dengan dasar-dasar kekuatan bernegara yang baik dan hidup dalam kedamaian, ketentraman seperti yang kita harapkan. Semoga ini jadi trigger yang baik yang bisa kita atasi bersama. Sekali lagi, hentikan polemik. Saatnya kita bersatu dengan semua energi yang bisa kita satukan bersama. Semoga Allah mengabulkan dan bisa mengentaskan pandemi COVID-19 yang sekarang tengah kita hadapi. Para dokter bersatu, nakes bersatu, berikan bimbingan kebaikan yang kuat, Satgas bekerja dengan benar, kemudian stakeholder juga saling berkoordinasi, kami para ulama, agamawan, tokoh-tokoh masyarakat juga sama-sama kita memberikan ketenangan kepada masyarakat dengan satu koordinasi yang baik, sudut pandang yang baik, dan dengan itu Allah yang maha baik mudah-mudahan memberikan kebaikan pada kita semua. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Tidak ada yang lain kecuali rasa cinta dan ingin merasakan kebahagiaan bersama. Dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang sangat kami harapkan. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya sama Ustadz Nur Hidayat, Adi Hidayat, saya banyak terima kasih. Dan sama WNI yang hantar di GL. Di GL saya banyak mengucapkan terima kasih. Enggak pernah ke sana, sudah lama, 1 tahun, 1 bulan. Enggak? Siapa namanya Mas? Khairul Yani. Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Adi Hidayat. Kami dari anggota Kodim 0507 Bekasi mengucapkan terima kasih atas bingkisan yang telah diberikan kepada anggota Kodim 0507 Bekasi. Terima kasih Pak Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah, hari ini Jumat 9 Juli 2021 telah didistribusikan dan diterima secara langsung oleh pihak Provinsi Jabar sebanyak 20.000 box rempah PH7 dari Pak Ustadz Adi Hidayat kepada Bapak Gubernur Jawa Barat bertempat di Gedung Pakuan. Hal ini merupakan program sinergitas ulama bersama Umaro dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19 khususnya di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Demikian disampaikan, terima kasih. Dia baru keluar sepedanya rusak Pak. Tuh patah Pak. Jalannya yang berdua itu Pak. Ya, ini dia.
banyak monyet. Kurang bapak, ini bagus nih. Tuh. Udah ini, tutup dulu. Apa jadinya? Tambahin ini aja. Udah, tambahin nggak apa-apa. 100. Ya, 100, Pak. 100 apa 200? Apa itu? Tinggal di mana kek? Sini Jati Asih, Pak. Ya sih. Abon nggak? Kawannya gimana nih? Masukin aja. Abon nggak ini abon? Ya, ini aja udah deh. Buat nanti lagi ke depan. Oh iya. Ini ngambil dari orang apa sendiri? Kebun. Udah lama bikin kebun. Hah? Udah lama kebun. Apa aja bapak? Itu berapa? Saya bapak. Berapa? Sekolah. Keluar kali juga. Alhamdulillah. Udah ngaji nggak? Hah? Udah ngaji di sini? Alhamdulillah. Masa kakeknya yang jualan anak kemana? Kita pada dua, sama. Ya, kerja di mana? Oh, bengkel. Bengkel. Bang, gimana? Abon kamu Gimana? Bawah. Ya udah. Jadi berapa nih? Hah? Tadi katanya 100. 200 aja ya? 200 apa sejuta? Buat pisang 200. Ini buat itu, buat udah 1 juta. Awas ya. Makasih ya.